Hello. Halo Kak, boleh? Iya. Saya nak pancake. Katanya pancake kat sini famous. Famous. Oh, Kakak dari mana Kak? Saya daripada Oh, Malaysia. dari Malaysia. Saudara Upin Ipin ke? Kuala Lumpur, Malaysia dinobatkan sebagai kota teramah kedua di dunia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu pikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal keramahan orang Malaysia, saya akui orang Malaysia itu memang sangatlah ramah-ramah. Kalau korang tak percaya boleh tengok waktu saya pergi ke pasar malam, tengok orang yang berjualan dan juga tengok sekeliling yang saya rekam. Sangatlah ramah-ramah sekali, bahkan dia orang dulu yang menyapa saya. Kadang-kadang saya tak tahu, itu bukannya saya sombong, tapi memang saya itu tak tahu. Nah, dan terkenal sekali Malaysia sini disebut negara Upin Ipin sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu pergi ke Malaysia, entah melancong ataupun merantau, pasti ada ucapan nitip kepada Upin Ipin. Sampai-sampai orang Indonesia itu merasa agak risih gitu ya. Tapi orang Malaysia pergi ke Indonesia dipanggil Upin Ipin malah bangga, geng. Hello. Halo Kak, boleh? Iya. Saya Ramah ya. nak pancake. Katanya pancake kat sini famous. Famous. Oh, Famous, Kakak dari mana, terkenal. Saya daripada Malaysia. Kak? Dari Malaysia. Saudara Upin Ipin ke? Jauh tau saya datang daripada Malaysia. Datang sebab apa? Viral lah pancake ni. Alhamdulillah. Kalau macam tu, apa recommendation awak untuk Recommendation I? kita ada tiramisu, red velvet, coklat, vanilla, bubblegum. Enak semua. Kakak mau yang mana? Saya nak yang manis-manis macam awak. Waduh. Bisa. Aku buatin yang manis ya. Ya. Coklat red velvet nih manis. Coklat red velvet. Ini coklatnya. Okey, itu coklatnya. Amin. Wah, banyaknya Banyak. topping dia. Red velvet. Terus kita tambahin bubuk coklat. Di mana? Di atas Di red atas velvet? coklat, di atas coklat. Oh, di atas coklat. Wah. Oh. Wow. Oke. Red velvet juga ditambahin. Letak dekat atas ni pula. Iya. Wah. Macam tu. Ini harga RM2. RM2. Murahnya. Murahnya. Macam ayam goreng Mail nih. Nah, ini pancake-nya kan udah manis. Nah, kalau biar lebih manis, makanya liatin aku aja. Nih, kakaknya mau makan sini atau dibawa pulang aja? Mau disuapin? Mau? Boleh. 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 Ada sepis suap ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Pintar anak papa. Sedap Udah rasa betul. Upin Ipin nggak? Ya betul. Ada rasa Ada Upin rasa, ada rasa ayam goreng juga. Ada rasa pala botaknya Upin Ipin juga? Ada. Jadi awak Upin, saya Ipin. Betul. Terima kasih ya. Oke, ini Saya nak Kak. bawa balik ke Malaysia. Boleh. Hati-hati Kak, terjatuh lagi. Saya takkan Akan jatuhkan. jatuh. Kenapa? Tapi jatuh cinta nanti. Terima kasih ya. Kasih Kak. Salam buat Upin Ipin ya. Ya. Oke. Bye. Salam buat Upin Ipin. Stop pertanyaan seperti ini. Kenapa? Orang Malaysia itu, kawan-kawan saya itu paling cringe ketika mendengar pertanyaan seperti ini. Dan dia cerita setiap kali dia misalkan pergi ke Indonesia, Oke. dan orang Indonesia tanya dari mana, dari Malaysia. Pertanyaan ini pasti keluar. Kenapa menjadi cringe? Karena yaitu memang Upin Ipin adalah suatu hal yang sangat famous ya di Indonesia ini, itu luar biasa famous. Famous itu terkenal. Tapi nggak semua orang Malaysia nonton Upin Ipin. Percaya atau tidak, mungkin lebih banyak orang Indonesia nonton Upin Ipin daripada orang Malaysianya sendiri.
Jadi stop tanyakan ini ke orang Malaysia. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan mereka itu berpikir seperti ini. Orang Indonesia itu wawasannya tentang Malaysia itu hanya Upin Ipin. Mereka nggak tahu tentang hal lain, dan itu justru akan menunjukkan betapa orang yang menanyakan hal tersebut itu kurang wawasan. Nah, jadi kalau kalian ketemu orang Malaysia atau ngobrol dengan mereka, stop mempertanyakan hal ini. Karena apa? Ini pun udah dibahas di Malaysia, jadi suatu meme. Bahkan ketika orang Malaysia selalu ke Indonesia, pertanyaan ini akan muncul dan kadang membuat mereka sangat cringe lebih tepatnya. Dunia ini memang macam sudah terbalik-balik, geng. Orang Indonesia itu suka nonton Upin Ipin. Kalau dengar Malaysia itu pasti ingat dengan Upin Ipin. Tapi orang Malaysia sendiri adalah yang tengok Upin Ipin. Tapi kebanyakan itu juga banyak juga yang tengok sinetron atau film-film dari Indonesia. Apalagi lagu-lagu dari Indonesia. Itu orang Malaysia suka. Tapi nggak masalah, hal itu bisa memperkenalkan budaya ataupun karya kita ke luar negeri, nggak masalah. Nah, tahu sendiri kan di video yang pertama tadi, yang awal tadi, seorang perempuan pergi ke Indonesia itu sangat begitu ramahnya, geng. Sampai-sampai keramahan orang Malaysia itu mendapatkan ranking nomor 2 se-Asia, geng. Pada 2019 lalu, Kuala Lumpur, Malaysia dinobatkan sebagai kota teramah kedua di dunia, mengungguli kota-kota populer seperti London, Singapura, Sydney, New York, ataupun lainnya. Menurut survei internasional yakni Big Seven Travel. Dan kini, menurut daftar yang dirilis oleh Yahoo Finance dan juga Inside the Monkey pada 19 Februari 2024 kemarin, disebutkan bahwa Malaysia termasuk ke dalam negara paling ramah di Asia, dengan bertengger di urutan kedua teratas se-Asia atau ke-15 secara global di bawah Uni Emirat Arab, mengungguli negara-negara lain seperti Singapura, Vietnam, Arab Saudi, Turki, India, ataupun lainnya. Indonesia mana? Sebagai catatan, Yahoo Finance mendapatkan data ini dengan berbagai data. Salah satunya ada 4 sumber yang dijadikan referensi utama. Tetapi, dokumen paling penting yang dijadikan sumber adalah indeks jumlah paspor yang diterima negara melalui bebas visa dari kedatangan internasional. Yahoo Finance juga bekerjasama dengan situs Inside the Monkey yang melihat seberapa ramah suatu negara terhadap ekspatriat dan juga iklim investasi asing di wilayah tersebut. Nah, dari kajian tersebut ada beberapa poin yang bagi saya sangat menarik dan juga patut kita garis bawahi kenapa Malaysia diakui sebagai negara yang paling ramah. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya Malaysia adalah negara dengan jumlah kedatangan turis asing tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2023 kemarin, yaitu dengan total 26 juta kunjungan turis asing pada periode Januari hingga November, menurut situs resmi Kementerian Pariwisata Malaysia dan juga CCA Stats. Prestasi tersebut tidak semerta-merta datang dengan sendirinya, pastinya melalui berbagai tahapan dan juga rintangan serta lika-likunya yang di video sebelumnya sudah saya bahas. Yang salah satunya ada peran dari keramahan dan juga kehangatan warga Malaysia dalam menyambut wisatawan yang masuk ke negaranya. Namun dalam persepsi saya pribadi, keramahan di sini konteksnya sangat luas. Jadi bukan hanya lebih spesifik mengarah ke warga lokalnya, tapi juga lebih mengarah kepada keramahan yang bersifat substansial ataupun kebijakannya dalam menerima kunjungan turis asing serta memajukan industri pariwisata Malaysia. Para kaum ekspatriat sebelum menentukan destinasi mana untuk mengembangkan karirnya, pastinya terlebih dahulu mencermati struktur dan juga kondisi negara yang akan dituju. Malaysia merupakan negara terbaik untuk kaum ekspatriat. Menurut Internations, jaringan ekspatriat terbesar di dunia, Malaysia berada di posisi keempat dalam indeks keseluruhan. Sedangkan ibu kotanya Kuala Lumpur berada di peringkat ke-8 dari 49 dalam peringkat kota ekspatriat tahun 2023.
Menariknya, dari 56 aspek kehidupan ekspatriat, mulai dari biaya hidup, perumahan, hingga ketersediaan internet berkecepatan tinggi, ternyata ada salah satu aspek yang membuat para ekspatriat menyukai Malaysia, yaitu dalam hal budaya dan juga keramahannya. Dengan kehangatan, keramahan, dan juga ketulusan hatinya, membuat para kaum ekspatriat merasa nyaman untuk mengembangkan karirnya di Malaysia. Ramah investor. Untuk memikat dan juga meyakinkan para investor asing agar mau berinvestasi ke suatu negara, pastinya dibutuhkan suatu sikap keramahan, baik dari warga lokalnya, pelaku investasi, ataupun kebijakannya. Dan Malaysia telah menjadi negara paling menarik di kawasan Asia Tenggara untuk investasi asing. Didorong oleh keberhasilannya dalam menarik lebih dari 220 miliar ringgit Malaysia investasi yang telah disetujui pada tahun 2021 untuk sektor manufaktur dan juga jasa, menurut Global Opportunities Index 2022. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai keramahan Malaysia di dunia. Barangkali dari sahabatku ingin menambahkan ataupun ingin membenarkan, langsung saja tulis di kolom komentar. Siap. Dan saya juga minta maaf jikalau dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurangan pengetahuan saya tentang hal ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga share jika video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Keramahan manusia itu memang sangatlah penting, geng, dan juga bisa untuk menunjukkan adab kita yang lebih sopan, dan sangatlah penting sekali untuk para investor ataupun berniagaan. Seperti contoh kita aja beli di warung atau kedai-kedai kecil, kalau orangnya itu judes, nggak mau tengok, mukanya itu melumpuk, mukanya itu nggak senang dipandang, itu kita mau beli lagi ke situ pastinya kurang sok, geng, kurang seronok kalau kita pergi ke situ. Tapi kalau bener-bener ramah, orangnya itu asik, dijak ngobrol dan mempunyai adab, sopanan pun juga dapat, kita mau beli lagi di situ pastinya dengan senang hati. Esok lagi mau pergi ke tempat situ lagi. Dulu waktu pertama saya masuk ke Malaysia sini, ada salah satu kawan saya yang cakap jangan sentuh-sentuh atau jangan cakap dekat-dekat dengan orang Melayu atau warga tempatan Malaysia, sebab katanya itu undang-undang Malaysia ini sangatlah ketat sekali, nanti takutnya dikenakan saman ataupun jatuhnya ke pelecehan gitu, geng. Tapi setelah saya alami sendiri ketika saya pergi ke kedai-kedai itu, bukan, geng, yang penting kita itu tahu adab, kita tak ada buat yang kejahatan. Kalau beli-beli kita mudah komunikasi itu pun baik. Ternyata, geng, keramahannya itu sangatlah luar biasa. Mungkin adalah 1-2 orang yang cakap Malaysia itu orangnya judes. Orang yang cakap macam itu mungkin dia orang itu belum pernah pergi ke Malaysia. Jadi hanya katanya, belum pernah membuktikan sendiri. Dan saya di sini sudah 8 tahun. Hal itu sudah saya buktikan, geng. Kalau orang tak percaya silahkan datang ke Malaysia dan silahkan tanya-tanya ke kedai-kedainya ataupun warga tempatan yang biasa-biasa saja. Pastinya kalau Anda tak melakukan kesalahan, insya Allah pasti akan dilayan dengan baik sebaiknya. Apabila ada kesalahan dalam berucap tutur kata saya tadi, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.